Kini Ahmad Faisal tidak berkutik lagi. Pimpinan Ponpes Nabi Nubu Kekait ini resmi dijadikan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Faisal diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada santrinya dalam kurun waktu 2015 hingga 2023. Hingga kini, sudah ada 10 korban yang melapor ke Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat. Atas perbuatan bejatnya, Faisal diancam dengan 2 pasal KUHP sekaligus, yaitu pasal 281 tentang pencabulan dan pasal 473 tentang persetubuhan. Tim Realitas datang langsung ke Lombok untuk menggali lebih jauh dan minta keterangan dari pihak kepolisian sudah sejauh mana proses yang dilakukan. Pak Kasat, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi ya. Sudah bergabung dengan Metro TV. Ini masih ramai Pak? Ya. Masih berjalan terus proses? Sampai sejauh mana Pak? Dari modus operandinya memang memanggil santriwati, bahkan ada salah satu kejadian ketika yang bersangkutan melakukan pencabulan, itu yang bersangkutan memasuki kamar santriwati, itu dengan memegang anggota tubuh santriwati, dan santriwati tersebut bangun. Itu setelah bangun, yang bersangkutan berbicara ke santriwati, kamu tenang aja, bahwasanya tadi pada saat kamu tidur ada awan yang terbang di atas badanmu, tapi sudah saya hilangkan. Sekarang kamu ikut saya untuk saya obati, seperti itu. Pengungkapan kasus pelecehan seksual di Ponpes Nabi Nubu sempat menuai kontroversi di masyarakat. Sebab bagaimanapun, sosok pimpinan Ponpes lazimnya cukup disegani oleh masyarakat. Meski demikian, penyidik meyakinkan kasus pelecehan seksual tidak ada hubungannya dengan lembaga pesantren, melainkan hanya oknum pimpinan Ponpes. Menurut keterangan hasil penyelidikan, tentunya korban-korban ini kan tersangka ini salah satu gurunya, salah satu ustadznya, salah satu kiainya, salah satu orang atau tokoh yang dia bangga-banggakan dalam hidupnya, yang berharap bahwasanya yang bersangkutan bisa mengajarkan agama sampai dunia akhirat kepada korban ini. Jadi tentunya yang bersangkutan pasti nurut, itu apa yang diomongkan, gitu, nurut. Dan yang terjadi ketika modus itu muncul, tentunya seorang tersangka ini juga memberikan asumsi kepada korban bahwasanya apabila kamu mengikuti saya, apabila kamu menuruti saya, maka ke depan kamu akan jadi penerang-penerang di desamu, ke depan kamu akan jadi ahli agama yang sangat bagus, seperti itu. Tim Realitas saat ini sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mewawancarai langsung tersangka dari kasus yang terjadi di Lombok Barat. Kami saat ini sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Nabi Nubu, Pak Faisal, yang dulu juga memang aktif dalam memimpin Pondok Pesantren ini. Boleh tahu waktu itu cara Bapak untuk pertama kali mengajak para korban ini seperti apa? Ya, awalnya hanya untuk mentransfer lapas itu. Lapas. Katanya Bapak punya lapas Allah ya? Iya. Boleh ditunjukkan Pak? Bisa. Di sebelah mana? Ini kanan. Oke, saya boleh lihat. Jadi ini adalah lapas yang ini ya Pak ya? Iya. Ini lapas Allah yang akan bisa ditransfer ke santriwati. Iya, santriwati maupun santriwan. Nah, ini Bapak pada saat itu apakah memilih? Jadi yang kira-kira kalau saya lihat agak anaknya agak istiqomah, agak mau belajar begitu sebenarnya, tapi di tengah-tengah itu terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak. Iya, yang itu ya. Tapi berkali-kali Pak. Iya itu. Kenapa Pak? Ya berkali-kalinya ini ya karena itu sudah saya kesetanan itu udah bahasa namanya. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram, Joko Jumadi menduga masih ada banyak korban yang belum berani melapor. Itu sebabnya LPA Kota Mataram mendorong masyarakat untuk segera melapor
demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab apapun itu, predator seksual wajib diperangi. Kapan pertama kali LPA mendapatkan laporan, Pak? LPA sebenarnya mendapatkan laporan itu sekitar tanggal 11-an April ya. Tahun 2025 ini. Kemudian bisa ketemu korban itu tanggal 14 April, hari Senin. Kemudian sudah berani melaporkan itu hari Rabu. Anak korban-korban sudah siap untuk dilapor. Jadi sebelum melaporkan ke polisi, memastikan dulu bahwa kondisi korbannya siap Siap, untuk diperiksa. betul. Itu ya ada waktu 2-3 hari anak-anak siap. Ya jadi untuk laporan sendiri untuk korban yang kemudian ini juga sampai kemudian berproses di kepolisian itu ada 9 orang. 4 itu cabul, 5 udah disetujui. Tetapi di balik 9 ini kami punya catatan ada 22 anak yang kemudian menjadi korban yang belum sepenuhnya mau berani untuk kemudian menjadi diperiksa kemudian mengungkapkan peristiwanya. Belasan kasus pelecehan seksual di pesantren terjadi silih berganti di Nusa Tenggara Barat. Adakah yang salah dengan sistem pengawasan lembaga pendidikan pesantren? Ataukah sebatas kelakuan bejat oknum pelaku? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.